Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di ruang maya dalam acara diseminasi budaya positif. Dan pada kesempatan kali ini pemateri kita yaitu Ibu Yeni Kurniawati, MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Penny Saryanti selaku moderator, izin untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, nanti kita bersama-sama buka, kemudian ada kesepakatan Zoom, berikutnya ada penyampaian materi, kurang lebihnya nanti 20 menit, kemudian ada tanggapan sekitar 10 menit, tanya jawab 10 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, dan penutup. Jadi nanti kita akan berdiskusi, belajar bersama dalam ruang maya ini kurang lebih selama 60 menit. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi memberikan kemudahan dan kelancaran pada pertemuan malam hari ini, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kita sampai ke acara kesepakatan Zoom ya. Baik, kesepakatan apa yang akan kita usulkan? Monggo, ada usulan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Monggo, Bu Mami. Dan saya bisa diulang kok, suaranya putus-putus. Untuk pengaturan mikrofon Beni selama berlangsung. Oke, nggih. Mematikan mikrofon selama kegiatan Zoom, nggih. Jadi nanti bisa membuka mikrofon ketika menyampaikan tanggapan, pendapat, ataupun pertanyaan. Baik. Ada lagi kesepakatan Zoom yang lainnya, monggo. Dari Bapak Ibu yang lainnya. Ada usul? Saya usul bagaimana kalau kita aktif dalam kegiatan Zoom. Nggih, Bu Penny, setuju. Terima kasih, aktif. Ada lagi usulan yang lainnya? Bagaimana, Bu Mami? Apakah harus selalu on cam dari awal sampai akhir atau hanya saat-saat tertentu saja dan komunikasi dari awal? Bagaimana menyalakan kamera atau menyalakan kamera jika diperlukan atau bagaimana, Bapak Ibu? Nggih, Bu Penny, menyalakan kamera hanya saat diperlukan mawon. Baik, nggih. Menyalakan kamera. Ada usul lain? Sepertinya cukup. Baik. Kesepakatan Zoom pada malam hari ini yang pertama, mematikan mikrofon selama kegiatan Zoom. Artinya nanti kita menyalakan mikrofon ketika kita ada sesi tanya jawab, tanggapan, atau jika diperlukan. Dan bertanya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian aktif dalam kegiatan Zoom. Ya, mohon Bapak Ibu karena kita bersama-sama belajar bisa aktif dalam kegiatan Zoom. Kemudian menyalakan kamera saat diperlukan, berarti mohon nanti pada awal ini kita menyalakan kamera dulu. Ketika pematerinya nanti kita bisa foto bersama, dan di akhir kegiatan juga nanti kita foto bersama untuk menyalakan kamera. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kesepakatan Zoom sudah kita tentukan ada 3. Baiklah, kepada inti materinya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif kepada Ibu Yeni Kurniawati, MPD.
Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Penny. Oke, Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti paparan saya malam hari ini. Lalu yang kedua, saya minta izin ya Bapak Ibu, untuk keperluan dokumentasi, maka Zoom meeting malam ini akan direkam. Ngoten nggih Bapak Ibu? Oke. Sekarang yang ketiga, saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang. Oke, Bapak Ibu, paparan saya malam ini akan meliputi 7 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi diri manusia, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, mari kita menginjak paparan yang pertama, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, kurikulum Merdeka yang belakangan ini sering disebut sebagai kurikulum nasional, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Setiap murid belajar sesuai dengan tahapan perkembangan mereka dari fase A sampai fase D untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah cukup familiar ya dengan profil pelajar Pancasila? Ya, Oke. Bu Mami bisa minta tolong disebutkan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila? Kenalan kritis boleh. Nggih. Oke, terima kasih Bu Mami. Nggih. Jadi fase A sampai D ini dibagi dalam fase A itu untuk SD kelas 1, 2, fase B untuk kelas 3, 4, fase C untuk kelas 5, 6, fase D untuk kelas 7, 8, 9, dan fase E untuk kelas 10, 11, dan 12 SMA, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, teori tentang disiplin positif didasarkan pada teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser, meliputi makna disiplin, teori motivasi, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama tentang disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, Bapak Ibu, kita tentu sudah lekat ya, sudah akrab dengan kata disiplin. Kita sering dalam konteks keseharian, disiplin itu identik dengan kepatuhan atau cenderung rasa tidak nyaman karena terpaksa. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin menggali potensi diri menuju sebuah tujuan. Nilai yang dihargai dan diyakini oleh masing-masing pribadi. Lantas apa bedanya disiplin dengan disiplin positif, Bapak Ibu? Kalau disiplin tadi belajar, maka disiplin positif berdasarkan kesadaran atau motivasi intrinsik. Jadi disiplin tidak didasarkan pada kepatuhan atau rasa keterpaksaan, namun didasarkan pada motivasi dalam pribadi. Disiplin positif memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan, ancaman, maupun hukuman. Oke, Bapak Ibu, berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Motivasi, apa itu motivasi? Motivasi itu dorongan, Bapak Ibu, yang timbul secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa contoh motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya kita mulai dari yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kita cenderung, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya kalau kita memberikan PR ya Bapak Ibu ke anak-anak. Anak-anak itu pertanyaan pertamanya adalah, Bu Yeni, kalau saya nggak ngerjain, kenapa Bu Yeni? Dihukum nggak ya?
gitu. Lalu yang kedua Bapak Ibu termasuk motivasi ekstrinsik juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah ada hadiah? Apakah ada bonus? Semacam itu. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Motivasi yang datang dari diri kita sendiri karena kita menghargai diri kita, meyakini nilai kebajikan universal. Saya akan menjadi orang seperti apa ya jika saya taat aturan, semacam itu. Dan Bapak Ibu, yang di-highlight atau ditekankan pada diseminasi budaya positif ini adalah motivasi intrinsik. Kemudian kita ke macam-macam kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini meliputi kebutuhan biologis dan kebutuhan papan, sandang, pangan. Lalu kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan atas pengakuan kemampuan kita atau kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Oke, Bapak Ibu, di sini saya bisa memaparkan bahwa murid yang cenderung membuat masalah di sekolah itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah. Misalnya, salah seorang murid saya cenderung mencoret-coret buku, tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan, atau mungkin ngomong dengan temannya itu karena kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi. Atau mungkin ada anak yang suka sekali mencari perhatian. Ada satu kelas 8 yang kalau ketemu saya itu selalu ngomong, "Bu, aku jajakno, Bu," gitu. Anak kelas 8 apa ya? Saya lupa, saya nggak ngajar. Tapi dia itu selalu bilang seperti itu tiap kali ketemu saya gitu. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang tidak terpenuhi dari anak ini? Kasih sayang, Nggih, kasih sayang mungkin ya Bu, nggih. Oke. Atau kebutuhan bertahan hidup, apakah dia benar-benar tidak bisa jajan Bapak Ibu? bisa Bisa juga jadi ya, ya. nanti kita selidiki lebih lanjut. Oke Bapak Ibu, kemudian kaitannya dengan kebutuhan ini kita akan menuju ke hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu menurut modul 1.4 disiplin positif ini, budaya positif ini, baik hukuman maupun penghargaan sama-sama tidak disarankan Bapak Ibu. Kita cenderung berpikir bahwa penghargaan itu lebih baik untuk melatih disiplin murid. Tapi ternyata ada 2 sisi yang sama-sama dianggap bukan merupakan cara yang ideal untuk melatih disiplin murid. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama hukuman, tentu saja kita tahu hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, cenderung menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Lalu penghargaan, apa yang salah dari penghargaan? Hingga bukan merupakan langkah yang ideal untuk mendisiplinkan anak. Satu, karena pengaruh yang ditimbulkan oleh penghargaan atau hadiah merupakan pengaruh jangka pendek yang tidak efektif. Pemberian hadiah bisa merusak hubungan. Oh iyo, ini pilih kasih sayang karo kae sing dikai hadiah, begitu Bapak Ibu. Kemudian adalah mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kita terbiasa menyebut ranking 1 sampai 10 saja. Lalu bagaimana dengan ranking sisanya? Kita terlihat abai kepada mereka. Lalu merampas hak anak untuk menghargai diri mereka. Anak yang tidak mendapatkan ranking merasa rendah diri. Oh, aku nggak seberharga mereka yang dapat ranking. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, which one is better untuk melatih disiplin murid? Mana yang lebih baik, hukuman atau penghargaan? Nah, Bapak Ibu jawabannya ada di pilihan ketiga, ya. Beginilah wanita ya, Bapak Ibu disuruh milih 2, ternyata ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau hukuman tadi cenderung membuat murid rendah diri, gak sulit kembali ke kelompok mereka, maka di sini restitusi menawarkan cara perbaikan kesalahan tanpa menghakimi, tanpa judgment. Jadi mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter baru yang
lebih. Restitusi meliputi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk yang pertama Bapak Ibu mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita menggali informasi, menggali cerita dari murid hingga mereka bisa memunculkan solusi dari diri mereka sendiri. Yang kedua Bapak Ibu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka menjadi. Idealnya, tujuan mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disarikan dari teori Goosen tahun 2004. Selanjutnya, apa ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar, mengambil hikmah dari kesalahan. Yang kedua, restitusi bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan kita? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi hingga kita melakukan tindakan yang berlawanan dengan norma yang berlaku. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada kelompoknya tanpa merasa rendah diri. Lalu Bapak Ibu, kita akan membandingkan tadi hukuman hadiah. Sekarang kita skip hadiahnya karena ini kita sudah menuju ke anak yang bermasalah, anak yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma, Bapak Ibu. Ada 3 jenis. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Seperti yang kita bahas tadi, Bapak Ibu, hukuman itu menyakiti, melukai harga diri. Murid cenderung patuh di hadapan guru dan bersikap berbeda saat di luar kontrol guru. Kalau ada Bu Yeni, tak masukin bajuku. Tapi kalau nggak ada, ya udah lepasin aja. Itu contoh dari hukuman karena pelanggaran peraturan. Contohnya Bapak Ibu, jika ada murid yang tidak mengerjakan PR, guru marah, murid dihukum berdiri di depan kelas, atau mungkin mengerjakan di luar kelas. Konsekuensi Bapak Ibu, konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, bersifat stimulus respon. Contohnya misalnya tadi ya dengan kasus yang sama, murid tidak mengerjakan PR, guru tegas menerapkan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya mengerjakan PR pada saat istirahat. Jadi apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu perlu adanya kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman itu mengikat, bersifat sanksi. Oke. Kemudian restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini bedanya dengan konsekuensi. Restitusi merupakan pemecahan masalah jangka panjang. Murid bertanggung jawab atas perilakunya karena solusi dari restitusi ini datang dari murid sendiri. Ya, sebentar Bapak Ibu ada iklan. Ada apa? Ya, bagus. Benar ya, benar presentasi itu benar. Oke. Murid menghormati dirinya dan orang lain, murid menjadi bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, benar ya? Ya, sebentar ya. Nanti ngobrol. Iya, Bunda juga sayang kamu, tapi sebentar ya sayangnya. Iya, boleh. Ya, keluar dulu ya. Maaf Bapak Ibu. Aduh ya Allah. Oke. Mari kita lanjutkan. Ya Allah Pak Wono, selamat datang. Terima kasih Bu. Iya. Dadah, ditutup pintunya ya. Jam 8. Iya, jam 8 kurang. Ditutup pintunya ya. Iya, terima kasih ya. Oke, mari kita lanjutkan. Dengan contoh yang sama, Bapak Ibu, murid tidak mengerjakan PR, maka kalau dihukum tadi murid berdiri di depan kelas, konsekuensi tadi sudah ada kesepakatan, lalu murid melakukan sesuai kesepakatan, maka kalau restitusi itu Bapak Ibu, guru mengkonfirmasi alasan. Kenapa kok nggak ngerjain PR? Lalu, sorry Bapak Ibu, yang pertama menyetebilkan identitas guru ya. Nggak apa-apa kok, Bu Yeni juga pernah terlambat mengerjakan tugas. Lalu yang kedua mengkonfirmasi alasan Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dan menggali alternatif solusi dari Bu. Selanjutnya ada 5 macam posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini
orang yang menghukum Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam kasus tidak mengerjakan PR tadi, ya sudah, Wahono, kamu tidak mengerjakan PR, silahkan kerjakan di luar misalnya. Mohon maaf Oke, Pak Bu, Wahono. siap, Bu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, membuat merasa bersalah, maka guru akan mengatakan, wah no, ibu itu sudah capek-capek loh membuat bahan ajar buat kamu ya, mengajar dengan berbagai macam cara yang menarik dengan game. Kok bisa kamu itu nggak ngerjain PR? Wah, kamu buat Bu Yeni sakit hati. Ya, agak drama ya Bapak Ibu yang kedua ini membuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga sebagai teman. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Gak apa-apa Wahono ya. Iya, nanti serahkan saja sama ibu ya. Kali ini ibu maafkan, jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai teman, Bapak. Cenderung melindungi. Lalu sebagai pemantau, Wahono, apa yang kamu langgar? Tidak mengerjakan PR? Iya. Bagaimana kesepakatan kelasnya? Oke. Kalau bisa diulangi, harus bagaimana Wahono? Begitu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ini melakukan 3 langkah segitiga restitusi yang akan saya sampaikan berikutnya. Pak Wono, terima kasih sudah dipinjamkan namanya. Cek aku karo Oke. instruktur ya. Bapak Ibu, ini penjelasannya tulisannya sangat kecil, tapi intinya kalau kita mengambil peran guru sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah ini, Bapak Ibu, kita mengidentifikasi anak sebagai anak yang gagal. Artinya, mereka jadi merasa terluka harga dirinya, mereka merasa sakit hati, begitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman atau pemantau, kita membuka kesempatan kepada murid, mereka masih mungkin menjadi murid yang berhasil atau murid yang sukses. Ya, karena mungkin mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Lalu identitas yang berhasil itu yang bagaimana Bapak Ibu? Itu kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, di mana kita mengembalikan anak sebagai seutuhnya manusia yang bisa menghargai diri mereka sendiri. Ya Bapak Ibu nggih. Nah, hasilnya kalau kita mengambil kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, atau menyangkal mati-matian saat mereka bersalah. Kalau sebagai teman, Bapak Ibu ketergantungan ya nanti. Bu Yeni ke sayang karo aku, gak popone aku gak ngarep PR. Kira-kira nanti si Wahono berpikir seperti itu. Oke, kalau sebagai pemantau Bapak Ibu, nanti Wahono, ono Bu Yeni, garap. Nek ono Bu Yeni, ya wis, ono Bu Yeni gak diawasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau sebagai manajer? Karena keyakinan itu datang dari motivasi intrinsik, niscaya dengan atau tanpa adanya kita dikenal, mereka bisa meyakini nilai-nilai tersebut secara individu. Pripun Pak Wono? Lanjut, Bu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan saya siap. Oke. Jadi kalau ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya Bapak Ibu? Iya, membuat merasa bersalah. Iya. Pokoknya yang drama-drama itu membuat merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu diucapkan oleh penghukum. Ayolah, lakukan demi Bu Yeni. Itu diucapkan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini hari ini? Diucapkan selaku pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gak ngerjain PR ya? Lalu harus gimana? Itu posisi sebagai manajer dan yang terakhir adalah kamu ini selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Oke Bapak Ibu, lalu contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi dengan kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Oke, Bu Mami bisa minta tolong dibacakan, terlihat betul Bu Mami? Sebagai penghukum. Tidak terlihat ya? Terlalu kecil? Sampaikan tugas itu. Ya. Selalu malas, tidak mau mengerjakan tugas. Iya, itu diucapkan oleh kita kalau mengambil posisi kontrol restitusi sebagai penghukum. Selanjutnya Bu Mami membuat merasa bersalah.
Iya, kan harus dijanjikan selalu mengerjakan tugas. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan? Tidak tahu buat apa. Wah, luar biasa. Memang kalau yang membacakan itu guru bahasa itu intonasinya bisa pas ngoten nggih. Oke. Bu Penny bisa minta tolong dibacakan untuk contoh posisi kontrol sebagai teman. Baik, Bu Yeni. Ya, kontrol sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sana duduk. Menang Begitu. aku. Pak Wono bisa minta tolong dibacakan posisi kontrol sebagai pemantau. Wah, suaranya elek dewe gitu mesti. Peraturannya bagaimana? Apa yang telah kamu langgar? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke, itu diucapkan oleh pemantau. Lalu yang terakhir, Bu Galeh. Sudah ada Bu Galeh? Ya, Halo Bu Galeh? Atau mungkin Bu Lili bisa minta tolong dibacakan posisi sebagai manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, terima kasih Bu Lili. Nah, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Oke. Lalu Bapak Ibu kita menuju ke paparan selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa namanya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Oke, Bapak Ibu, kita sudah memiliki sederet peraturan ya dalam kehidupan kita. Misalnya harus kalau naik motor harus pakai helm. Oke. Lalu kalau naik motor atau naik kendaraan harus berjalan di sisi kiri, itu namanya peraturan. Jadi kenapa peraturan dibuat? Untuk menjamin keselamatan. Oke. Peraturan menumbuhkan ketaatan atas dasar sanksi atau hukuman yang mengikat. Sedangkan keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu ke paparan yang ke depan, budaya positif ini menitik beratkan pada motivasi dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi kenapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena diharapkan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Selanjutnya Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Sebelah kiri atau kanan? Mungkin Bu Naila bisa membantu. Sebelah kanan. Oh kanan. Yang mana Bu Naila bisa minta tolong dibaca? be on time. Keyakinan kelas yaitu sebentar. Be on time, datang tepat waktu. Be diligent, rajin. Use apa itu? Kain Dibaca bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. berkata sopan, saling menghormati, dan menjaga kebersihan. Enggak, itu merupakan keyakinan kelas. Bagaimana dengan yang di sebelah kiri, Bu Ainun Afif mungkin ada pendapat tentang dilarang terlambat, wajib menjaga ketertiban kelas. Lebih cenderung ke aturan. Enggak. Kenapa buat Bu Afif alasannya? Karena di situ bukan apa ya, ibaratnya dari bersifat dari salah satu saja, misalkan larangan seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan itu terbentuk dari kesepakatan dua belah pihak. Nah, itu poinnya. Wah, Bu Afif, terima kasih sudah mengingatkan saya. Poin terpenting dari keyakinan kelas, selain ini bersumber dari motivasi intrinsik adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Bukan dari pihak gurunya saja. Kalau peraturan kan dari sekolah atau dari gurunya saja. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dengan guru. Terima kasih Bu Afif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita membandingkan peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya dengan peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita bisa merumuskan keyakinan kelas dari nilai tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini kita kembalikan ke nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu ya. Misalnya dengan peraturan dilarang mengganggu orang lain, maka di keyakinan kelas akan menjadi menghormati orang lain. Bagaimana dengan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran?
keyakinan kelasnya adalah berkomitmen atau menghormati orang lain, menghormati guru. Jadi begitu guru datang, murid sudah siap. Dilarang melakukan kekerasan terkait dengan nilai keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, sangat erat kaitannya dengan nilai kesehatan. Begitu juga dengan bergantian atau menunggu giliran, lalu gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya diejawantahkan dalam keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, bagaimana menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan murid? Saya percaya Bapak Ibu guru Ritula sudah sangat mahir melakukannya. Kita itu menyusun keyakinan kelas berapa kali ya awal tahun pelajaran ini. Pertama sebagai wali kelas. Yang kedua, guru mapel. Yang ketiga, koordinator dan fasilitator proyek. Dari bikin keyakinan kelas 3 kali. Luar biasa. Bapak Ibu bisa saya rangkum ya. Yang pertama adalah curah pendapat dari murid tentang hal yang perlu disepakati. Sebagaimana tadi yang di-highlight oleh Bu Afif. Kalau peraturan itu dari salah satu pihak, maka keyakinan berasal dari kedua belah pihak yang terlibat. Yang kedua, mengubah usulan menjadi kalimat positif karena keyakinan kelas itu berdasar oleh nilai kebajikan yang universal, maka kita mengungkapkannya atau menuliskannya dalam kalimat yang positif. Yang terakhir, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi kalau contohnya tadi dilarang coret-coret kelas, kita menjaga kebersihan dinding kelas, tidak boleh bicara keras-keras, menjadi tertib di kelas, lalu disarikan menjadi keyakinan kelas seperti ini. Tidak boleh terlambat, be on time, rajin, be diligent, use kind words, berkata sopan, be respectful to others, saling menghormati, dan keep clean, menjaga kebersihan. Bapak Ibu mohon maaf, ini salah satu alasan kenapa saya menggunakan bahasa Inggris adalah sebagai kalau kata Bu Eli lingkungan yang kayak teks konon kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini kita sebagai guru harus memfasilitasi siswa dengan lingkungan yang kayak teks. Diharapkan kalau mereka sering melihat kata-kata berbahasa Inggris lama-lama bisa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena judulnya segitiga restitusi, Bapak Ibu, saya hadirkan segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi Bapak Ibu saya melakukan restitusi dengan Reno. Reno itu anak saya, anak 8H. Dulu dari 7H, dulu putrane Bu Pening. Bu Pening sekarang jadi anak emasnya Bu Yeni. Reno ini tidak memakai seragam sesuai ketentuan pada hari Jumat yang lalu Bapak Ibu. Saat hari Senin saat kita sarapan bersama. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu yang pertama menstabilkan identitas. Saya membuat anak merasa untuk membuat Reno yang merasa gagal karena dia telah berbuat salah menjadi terkesan positif terhadap dirinya. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini gitu. Reno, Bu Yeni juga pernah kok Ren salah pakai seragam. Kalau tanggal 17 itu kan seharusnya guru-guru pakai korpri. Tapi Reno tahu nggak Bu Yeni itu pakai batik loh. Terus sampai SMP 4 itu baru sadar, loh ada pakai korpri. Ya udahlah Bu Yeni salah. Jadi bukan hanya Reno satu-satunya orang yang berbuat salah pernah memakai seragam yang tidak sesuai ketentuan. Jadi yang pertama kita yakinkan kepada anak bahwa orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua Bapak Ibu memvalidasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Reno pasti punya alasan ya mengapa melakukan itu, ternyata karena dia tidak membuka grup A kelas. Ada nggak cara yang lebih efektif agar besok tidak terulang lagi? Ada Bu,
saya sebelum tidur atau bangun tidur itu harus lihat grup WA dulu. Lalu ada jawaban seperti itu dari Rin. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kesalahannya itu kepada keyakinan nilai kebajikan universal. Agar anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial. Oke. Reno, nilai apa yang sudah kita sepakati? Disiplin, Bu. Disiplin itu termasuk memakai seragam sesuai ketentuan Bu ini. Oke. Reno inginkan ya jadi anak yang baik. Iya, Bu. Gitu. Jadi sekali-sekali itu disebut karena prestasinya. Gitu ya, Rena ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu garis kan. Nah, ini tadi kurang lebihnya Bapak Ibu. Oke. Suaranya Kak. Iya, suaranya nggak jelas. Nggih, nggih mohon Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu nanti nggih Bapak Ibu yang saya jelaskan. Oke. Sekarang Bapak Ibu, apa hubungannya? Yang tadi kita bahas, ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lalu hubungannya dengan budaya positif. Jadi begini Bapak Ibu, kalau digambarkan, peraturan kelas itu lingkaran yang paling kecil. Lalu, peraturan kelas itu kita punya cakupan yang lebih luas dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu isinya adalah aturan yang berasal dari satu pihak, sekolah atau guru saja yang wajib ditaati oleh siswa dengan sanksi dan hukuman yang mengikat, maka efeknya akan lebih besar jika anak sudah meyakini nilai universal dalam bentuk keyakinan kelas. Norma sosial yang diakui secara luas, nilai kebajikan universal. Jadi, lingkungan yang positif akan tercipta jika anak mulai melaksanakan keyakinan kelas itu. Selanjutnya, lingkungan yang positif itu akan membentuk budaya positif yang seperti harapan kita bisa mewujudkan tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 itu Bapak Ibu. Oke, lalu Bapak Ibu kita tiba di kesimpulan. Jadi murid yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar tadi datang, salah. Murid yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, yang kelima-limanya terpenuhi, dia cukup makan, dia punya uang saku, dia dicintai oleh ayah ibunya, dia diantar, dia salim, lalu dia berprestasi, dia PJ, dia punya cukup kebebasan dan pengakuan atas dirinya, maka dia datang ke sekolah untuk belajar. Jadi kalau kita ketemu anak-anak seperti Jazil, kita ketemu anak-anak seperti Angling, kita ketemu anak-anak seperti Kailani, seperti Haikal. Mereka adalah murid-murid yang sebagian besar dari kebutuhan dasarnya di rumah itu terpenuhi. Mereka datang ke sekolah untuk belajar. Mereka fokus Bapak Ibu. Namun murid yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu, yang sebagian besar dari 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, mereka datang ke sekolah untuk mengisi tangki kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, mari menjadi guru yang bahagia untuk mendampingi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Bu Yeni. Pemaparan yang sangat menarik ya. Dilihat dari tampilannya saja sudah berwarna-warni ya. Menarik, ceria ya. Kemudian penyampaian yang sangat jelas, komplit. Jadi insya Allah bisa kami pahami dengan sangat baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir, yang sudah aktif berpartisipasi. Terima kasih sekali lagi Miss Yeni. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba kita pada sesi tanggapan. Monggo, kita punya waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan bisa mengacungkan tangan atau monggo silahkan.
barangkali. Oke. Ya, Terima monggo kasih. Pak Bu Wahyono Beni, saya dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Oke. Terima kasih Bu Beni. Bu Yeni, terima kasih luar biasa Bu Yeni. Kalau saya lihat ini Bu Yeni bukan sebagai guru tapi juga instruktur internasional ini. Luar biasa. Saya langsung jempol dua Bu Yeni. Luar Bajunya biasanya cocok ini itu. Bapak Wahono. Seperti yang disampaikan oleh Bu Beni, macam-macam PPT-nya luar biasa, penjelasannya jelas, suaranya juga enak, kan melibatkan peserta yang ini jarang. Saya disuruh membacakan itu luar biasa loh. Ini pengalaman baru. Luar biasa Bu Yani. Saya kira tanggapan saya begitu Bu Yani. Kelihatannya kok nggak ada sesi tanya jawabnya ya Bu Yani ya. Oke, terima kasih Pak Wahyono. Nanti ada sesi tanya jawab, Pak Wahyono boleh bertanya. Oke, terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita masih berada di sesi tanggapan. Bu Mami, saya mau menyampaikan sesuatu. Saya Dipersilahkan. Undul-undul. ya, I'm thinking only one word, amazing. Ya itu aja. Dari penyampaiannya amazing kan nanti kita mainnya di umpan balik yang positif sama dari penyanyi. Thank you Kakak. Ya Allah, mendapat pujian dari senior itu luar biasa. Semua amazing ya. Terima kasih sudah masuk ke dalam forum ini, sudah diundang di forum ini. Terima kasih. I am blessed. Terima kasih Bu Mami, amazing ya. Pesertanya juga amazing semuanya. Nggih. Masih dalam sesi memberi tanggapan, dipersilakan Bapak Ibu yang lainnya. Bu Ira mungkin selaku guru BK, aduh, Ya, saya deg-degan kalau yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan teorinya Bu Ira. Oke, monggo Bu ya Ira. Bu Yeni, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi luar biasa saya penyampaian dari Bu Yeni tadi tentang budaya positif itu semuanya sudah dijelaskan secara detail, ya. Jadi kita lebih tahu apa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Biasanya kita menyuruh anak, menghukum, atau yang lainnya. Ternyata ini di kurikulum Merdeka ini, di budaya positif ini, banyak manfaat ilmu yang kita dapatkan. Ternyata hal-hal yang seperti itu tidak boleh kita lakukan. Nah, berarti mungkin ini pengalaman atau mungkin ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sekarang berarti anak itu lebih kita rangkul, kita ajak tadi seperti kita sebagai teman atau kita sebagai pemantau. Nah, seperti itu sudah gamblang, sudah dijelaskan detail oleh Bu Yeni. Terima kasih ilmunya Bu Yeni. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ira. Selaku guru BK nggih. Alhamdulillah kalau ilmu dari Bu Yeni ini bisa melengkapi ilmu dari BK. Berarti kita nanti bisa berkolaborasi nggih. Nah, masih adakah tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain? Oh, cukup. Oke, nggih. Baik, terima kasih atas terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang diberikan kepada Bu Yeni. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Kita punya waktu kurang lebih juga 10 menit. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi budaya positif. Monggo. Sudah senyum-senyum. Oh, nggih, iya Pak Wahyono tadi sudah sudah antusias. Nggih, untuk yang pertama kali monggo Pak Wahyono dipersilakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bu Yeni, ini kaitannya dengan hukuman ya. Jadi kan hukuman begitu ada kekurangan yang banyak sekali itu ya. Terus saya pernah dengar cerita itu kalau tidak salah pada waktu zaman zamannya sahabat itu ya, itu kan pernah ada pengen
merontohkan Konstantinopel kalau nggak salah. Ternyata ada seorang anak raja yang justru beliau itulah dididik dengan hukuman yang luar biasa. Dengan hukuman itu, meskipun dia anak seorang raja, rajanya tidak peduli kalau anaknya anak diajari dengan hukuman, sehingga dia bisa membawa kejayaan Islam waktu itu. Pendapat saya dari kelima itu tadi ada penghubungan, ada pembuatan merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Apakah itu bisa dilaksanakan semuanya? Apakah kita hanya seperti yang kita harus merangkul, harus dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya Bu Yani. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahono. Mau dijawab dulu atau kita tampung pertanyaannya? Langsung dijawab saja Bu Penny. Baik, silahkan. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih Pak Wahono. Aduh ini loh, kalau yang tanya itu guru PKN ya, yang sudah level instruktur tingkat nasional dan internasional itu sampai bawa-bawa Konstantinopel loh Bu Penny. Ngeluh, aku yang ngeluh. Masa kejayaan Islam, sungguh. Habis ini Turki Utsmani ya. Ya. Kembali ke budaya positif. Oh no, jadi sependek pengetahuan saya, Bapak, memang hukuman ini efektif untuk beberapa kasus. Namun, sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka anak-anak di zaman sekarang ini mungkin sudah tidak relate lagi. Kalau memakai bahasa anak-anak ya, relate. Sudah tidak relate lagi dengan hukuman. Anak-anak zaman sekarang itu cenderung kalau dihukum itu mereka akan memberontak. Mungkin pada zaman kerajaan Konstantinopel dulu tidak seperti itu. Raja yang saat itu berkuasa mempunyai kekuasaan penuh dan absolut dan mengikat, yang membuat anaknya itu tidak punya pilihan lain selain melaksanakan hukuman dan peraturan yang ada di kerajaan tersebut. Itu sangat berbeda dengan situasi kita sekarang ini. Sebagai guru, tentu saja selain kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kita juga diikat oleh norma sosial yang semakin hari itu berkiblat pada viral. Pokoknya kalau udah viral, maka yang diviralkan itu salah gitu. Entah benar, entah salah. Ya kalau yang memviralkan itu pandai berakting menjadi korban, maka guru benar pun akan menjadi salah di mata masyarakat. Dan kita itu pasti bakal kalah sama yang namanya netizen. Jadi mungkin nggak tanya tentang hukuman di masa Konstantinopel dan hukuman di masa sekarang itu seperti itu. Mungkin bisa diterapkan dan efektif di zaman dulu, tapi tidak bisa diterapkan dan tidak efektif untuk dilakukan penuh hukuman di zaman sekarang. Lalu menurut saya dari 5 posisi kontrol restitusi itu Bapak, sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum tidak disarankan karena tadi ya membuat anak merasa identitasnya gagal. Aku dihukum, mereka rendah diri, mereka sulit kembali ke kelompoknya karena identitasnya gitu. Lalu untuk posisi kontrol sebagai teman juga tidak disarankan karena mereka nanti tergantung kepada kita. Posisi kontrol sebagai pemantau juga tidak karena nanti kalau di depan kita baik, di belakang kontrol kita nanti mereka cenderung kembali ke setelan awal. Terima kasih Pak Wahono. Apakah menjawab pertanyaan Bapak? Bu Penny, maaf, bisa enggak bernafas sedikit aja Bu? Bernafas. Boleh Bu? Belum Pak? Monggo Pak, monggo. Nambah sedikit aja. Ya ini gimana Bu? Dengan ini loh Bu. Saya khawatirnya ini Bu, kalau tidak ada semacam hukuman itu kan sebagai pernyataan bahwa kamu salah. Kalau tidak ada seperti itu, saya khawatirnya anak merasa bahwa dirinya itu betul terus Bu. Oh ngaten. Oke Bapak. Iya.
Jadi kita perlu mengembalikan anak melalui segitiga restitusi itu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kita pastikan kita bisa menggali cerita dari mereka hingga membuat mereka paham bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Lalu yang ketiga, kita kembalikan ke nilai-nilai yang berlaku secara sosial, norma sosial, dan nilai kebijakan universal. Bener nggak kalau dia melakukan? Dibandingkan. Ya, jadi caranya itu bukan dengan menghukum Bapak, karena kalau itu motivasinya dari luar. Jadi harapannya kita bisa menimbulkan motivasi dari dalam. Memang untuk menerapkan restitusi ini agak sulit. Kita sebagai guru harus terlebih dahulu paham siswa ini, murid ini, kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi. Jadi nanti kita bisa menggali cerita dan memfasilitasi anak untuk menemukan sendiri solusi tanpa melakukan hukum. Jadi memang harus kenal dulu sama karakter anaknya. Kita harus menggali dulu. Terima Terima kasih Bu kasih Bu Yeni. Penny, terima kasih. Ya, Oke, izin. terima kasih Pak Oke. Wahono. Jadi izin untuk menambahkan, nggih, Bapak, masalah yang dihadapi siswa itu kalau dibandingkan dengan masa zaman dulu ya, itu sudah tidak sesuai zamannya, begitu maksudnya. Jadi kita menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia apa, kebutuhan dasar siswa apa yang belum terpenuhi. Dari kasus yang tadi ya, kenapa kok kita tidak pakai kekerasan? Ya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau contohnya tadi kasusnya Reno kan, kita sebagai guru bisa mengatakan, oh iya, Bu Yeni juga dulu pernah kok salah seragam dan lain sebagainya. Sehingga Reno ini tidak merasa benar-benar hanya dia yang bersalah. Kemudian dari situ akan validasi ya, validasi. Kita akan menstimulus Bapak, ya. Menstimulus supaya anak itu bercerita. Kenapa toh kok dia sampai salah seragam? Nah dari situ karena anak sudah terbuka ya, jadi dia akan bercerita. Oh saya kemarin tuh nggak lihat BA Bu, nggak seperti ini. Lalu kita sebagai guru juga menstimulus. Sebenarnya Reno itu bisa loh nggak salah seragam. Caranya bagaimana atau bagaimana? Nanti anak itu akan menemukan solusinya sendiri. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita tidak perlu melakukan penghukuman. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih, Ya, Pak. untuk pertanyaan berikutnya monggo. Oke, Bu Mami, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin sebenarnya masih ada pertanyaan Pak Wahono. Sebenarnya hanya ingin menegaskan apakah dalam setiap kasus kita sebagai kontrol harus berperan sebagai manajer fokus dari awal sampai akhir, ataukah mungkin in one way kita boleh jadi teman, in another way kita boleh jadi pantau, dan yang lainnya boleh jadi manajer, ataukah harus dari awal sampai akhir kita fungsinya kebutuhan dasar manusia. Seperti kita tahu, kejadian di kelas itu untuk anak murid kita, biasanya anak yang dari keluarga mampu itu akan lebih cenderung terjangkit masalah daripada anak yang kurang mampu dan lain sebagainya. Ambil contoh saja kasusnya Wahyu. Wahyu yang anak yang Priani yang mohon maaf selalu ngantuk, selalu pada saat pelajaran saya bahasa Inggris tahun itu selalu izin BAB terus dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak semacam Wahyu itu yang notabene adalah anak-anak low motivated students ya, untuk bisa memiliki motivasi intrinsik supaya paling tidak bisa mengejar lagi dengan anak-anak yang motivasinya sudah bagus dalam pelajaran, dan supaya meminimalisir kesalahan atau masalah yang mungkin bisa saja diperlukan anak-anak semacam itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mami atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah kita harus selalu menjadi manajer ya?
Apakah kita bisa menggunakan posisi kontrol yang lainnya, misalkan sebagai teman, pemantau, ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari kasus contohnya Wahyu tadi, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik? Monggo Bu Yeni, mau Oke, dijawab dulu? terima kasih Bu Penny, terima kasih Bu Mami. Oke. Memang menurut teori budaya positif, posisi ideal yang harus kita ambil dalam menangani permasalahan anak adalah posisi sebagai manajer. Ya, karena sudah dijelaskan, manajer ini mempunyai tujuan menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Jadi kenapa kita tidak diperkenankan mengambil posisi kontrol yang lain? Karena posisi kontrol yang lain ini bisa menimbulkan rendah diri dan yang lain pada diri anak gitu. Ya, jadi posisi ideal yang harus diambil menurut teori budaya positif adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, lantas bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak-anak yang istimewa, misalnya seperti Wahyu. Dan saya pribadi itu belum pernah mengajar Wahyu, tapi Bu Mami ngajar Bayu mboten tuh Bayu. 9C Kelas sekarang. 8. Pas 8-nya mengajar nggih. Ya. Nah, maaf tuh Bayu itu Bu Mami, saya juga memang baru mengajar 3 minggu sih nggih. Saya itu baru tahu hari ini, dia itu tanya saya, Bu Yeni, kenapa sih kemarin lomba 17-nya nggak ada main bola gitu. Oh iya, kita kan nggak punya lapangan bola. Saya jawab seperti itu, Bu Mami. Terus anak satu kelas itu kan kadang laki-lakinya cuma 10 atau pas 11 ya. Nanti repot. Bola itu lapangannya kan jauh, saya jawab seperti itu. Emang kenapa sih yuk? Gitu. Begini, saya itu bodoh, begini. Goblok. Orang itu bahasa Inggris. Orang itu hitung-hitung begini. Saya bisanya cuma main bola gitu. Oh gitu. Bayu bagus main bolanya. Iya Bu, itu cita-cita saya Bu. Saya mau cari uang dari main bola gitu. Udah. Saya pikir udah selesai pembicaranya tentang itu. Waktu istirahat itu dia mendekat lagi dengan modus mengumpulkan tugas. Dia bawa buku. Padahal bukunya sudah saya nilai itu. Dia bilang, ya ini kok belum ada tanda tangannya apa gimana gitu. Terus saya lihat, udah ini loh gitu. Ini loh Bu, belum diterjemahkan kayak punya teman-teman. Terus saya kasih terjemahan sambil dia cerita. Bu, boleh nggak sih Bu nggak ikut latihan upacara? Loh, kenapa? Saya itu mau main bola, Bu. Mau main bola? Iya, Bu. Saya itu gimana, Bu, bisa menghasilkan uang dari sepak bola kalau saya males-malesan nggak latihan bola, Bu. Kan kamu nggak males-malesan. Kan kamu latihan upacara. Tapi, Bu, saya tuh rugi, Bu. Kalau seminggu nggak latihan bola gara-gara latihan upacara, Bu. Jadi dia tuh masih kekeh ngugemi latihan sepak bolanya. Ternyata 9C itu jadi petugas nggih minggu depan. Jadi mulai hari ini atau besok itu harus latihan ngoten Bu Mami. Jadi kalau melihat kasusnya Bayu ini tadi, kalau Wahyu kan mohon maaf saya tidak mengajar nggih. Tapi kalau melihat berkaca dari kasusnya Bayu sangat suka sepak bola. Jadi mungkin untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya, mungkin memang Bayu nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin memang Bayu tidak bisa berhitung matematika dengan baik. Potensi Bayu mungkin di main sepak bola. Jadi selama prasyarat bahasa Inggrisnya terpenuhi, ya ibaratnya dengan nilai batas ambang bawah lah, nggih. Kalau dulu KKM, kalau sekarang mungkin KKTP cukup buatan memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami text recount atau report misalnya di handphone gitu saja. Asal kemampuannya Bayu itu mencapai ambang batas cukup ngoten mawon. Asal kita bisa menumbuhkan karakter yang baik, tuh
Misalnya dengan dia lebih terbuka hari ini tentang sepak bola, jadi besok kalau ada Pak Ardi cerita, Bayu gak melok latihan gitu, saya kan bisa matur ke Pak Ardi. Pak Ardi mungkin bisa diajak ngomong, main bolanya gantian sama latihan. Tadi saya juga bilang seperti itu. Bayu kan gak latihan sepak bola cuma beberapa hari. Setelah itu mulai minggu depan kan bisa masuk main bola lah. Mungkin seperti itu. Seperti tahun kemarin juga Ramang ya. Ramanya Bu Sri Wahyuni yang anak 9H itu ternyata waktu di UFA nggih Bu Mami. Waktu ikut futsal itu sampai mati-matian katanya. Kakinya sampai berdarah-darah. Nggih, bisa jadi anak-anak itu tidak termotivasi di satu sisi tapi mereka punya nyawa, punya jiwa di sisi yang lain, dan kalau kebetulan kita bukan guru di mana bakat atau minatnya itu sangat dia inginkan, itu ya mungkin kita sebagai guru harus legowo. Asal sudah mencapai batas cukup buat disampun. Begitu Bu Mami dari saya. Terima kasih. Barangkali mungkin memang kita juga harus ikut masuk ke dunia mereka supaya kita juga lebih paham. Mungkin dapat ibu ya. Nggih Bu Mami, leres. Oke, terima kasih. Nggih, sama-sama. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Mami ya. Menambahkan untuk posisi kontrol guru, memang kalau kita menuju ke manajer itu kan butuh latihan, butuh proses ya. Jadi kita memang intinya kita punya etikat baik dulu ya. Sudah tahu ilmunya, kita punya etikat baik untuk menuju ke yang manajer. Namun paling tidak minimal kita itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Ya. Minimal kita menjadi pemantau terlebih dahulu. Ya. Dan Kalau teman tidak boleh ya. iya, karena teman ini memberikan apa ya, efektivitas jangka pendek. Karena anak itu akan merasa tergantung dengan kita, ya. Dan bahkan Sewu, kalau ada yang sebagai temannya terlalu dekat itu juga tidak diperbolehkan. Karena anak kadang itu terus memanggil guru dengan kurang sopan. Jadi, ayo Pak, seperti ini. Ya Bu, janganlah Bu, mah Bu. Nah, anak itu menganggapnya sebagai teman. Nah, itu yang jangka pendeknya itu yang kurang baik. Karena itu akan apa ya, menimbulkan ketergantungan dan motivasinya motivasi eksternal. Kemudian untuk yang contoh kasus tadi yang disampaikan waktu Bayu, kebetulan saya juga mengajar, memang anaknya berbeda. Saya juga mulai berpikir ya, kalau misalkan kita bentak juga kita salah ya. Jadi saya terus berpikir begini, memang potensi anak itu berbeda-beda. Ya, potensi anak berbeda-beda, kemudian kemampuan anak juga berbeda. Mungkin yang modelnya seperti waktu Bayu itu bukan berarti anak yang bodoh terbelakang, tidak. Tapi jelas dia punya kelebihan. Nah, mungkin dia kelebihannya di bidang olahraga yaitu sepak bola. Jadi sebagai guru ya kita menuntun, mengarahkan, ngomong ya. Misalkan dia belum bisa mengerjakan tugas ya kita arahkan, Mas, tugasnya ya jangan lupa. Mas coba ini semangatnya, atau Mas kurang 5 menit. Dengan begitu anak itu tidak merasa aduh kok jamnya Bu Yeni ya, Raisa terus malah nanti delik-delik di kamar mandi dan sebagainya, itu efeknya yang kurang baik. Ya. Jadi intinya kita Ada Bu Feli mau menambahkan. monggo Bu Yeni. Ternyata tadi itu Bayu menemukan sesuatu di kelas saya. Saya izin off cam dulu nggih. Nggih, monggo. Nggih. Jadi Bayu itu ternyata gini. Jadi saya tadi kan bikin mind map nih. Nah, mind map tentang hewan, teksnya tentang hewan, dan Bayu itu gini. Bu, pokoknya kok nek wayah diet iku lho Bu, panganan-panganan iku sing maju kudu aku. Isaku iku tok. Liyane kan do pinter. Liyane ben mikir, Bu. Apa iku piren-piren iku penampilane, terus apa Bu jarene Bu tingkah lakune, apa nama ilmiah, aku mau Bu, aku pokoknya diet iku Bu. Angger ono kewan-kewan iku sing ngisi diet kudu aku Bu. Aku sitok iku tok Bu.
gitu. Jadi mungkin kita bisa memberikan kesempatan agar untuk menambah rasa pede anak, berikan soal yang mudah disesuaikan dengan kompetensi anak, kemampuan anak ngoten. Ngoten Nggih, Bu Penny, Bu nggih. Mami, terima Betul kasih. sekali, nggih. Jadi kita sebagai guru membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tadi, yaitu apa Bu? Kebutuhan dasar apa Bu tadi Bu? Kalau dia ingin maju, kemampuan ya. Kemampuan, Bu Yeni, Pengakuan atas kemampuan. ya, pengakuan atas kemampuan. Nggih. Baik, Bapak Ibu, diskusi yang sangat seru untuk malam ini. Apakah masih ada pertanyaan? Dipersilahkan. Satu lagi pertanyaan, nggih. Kayaknya sudah sangat jelas sekali. Kalau memang berhasil waktunya sudah begitu. Ya, terima kasih, nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, untuk kegiatan yang berikutnya kita masuk ke sesi refleksi dan umpan balik. Apakah ada umpan balik yang akan diberikan dari Bu Yeni? Monggo. Mohon mic-nya Bu Yeni dinyalakan terlebih dahulu. Nggih. Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan refleksi dan umpan baliknya di chat nggih. Bapak Ibu bisa mengklik tombol chat. Adakah linknya, Miss Yeni, atau nggih, ya. Mohon bersabar nggih Bapak Ibu ya. Ibu yang hebat ya. Iya, putrane rewel nggih, enggak apa-apa. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dari saya bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menerima materi dari Bu Yeni? Bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Monggo. Bagaimana perasaan dari Bapak Ibu? Bisa diberikan penjelasannya. Ya, silakan diketik di kolom chat. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerima pemaparan dari Bu Yeni? Bisa dijelaskan alasannya? Ya, Bu Yani, pertanyaannya sudah masuk ke kolom chat. Monggo, Bapak Ibu semuanya. Oke, nggih. Dari Ibu Aziza, yang lainnya bisa sambil mengetik, nggih. Saya bacakan ada yang sudah masuk dari Ibu Siti Nur Aziza. Materi pada malam hari ini tentang disiplin positif sangat menarik sekali. Meskipun saya agak terlambat, tapi materi dapat saya terima dengan baik dan detail, ya, dan bisa menambah ilmu. Terima kasih, Bu Aziza. Perasaannya Pak Ardi sangat membantu untuk menjadikan Bapak Ibu menjadi seorang manajer. Ya, terima kasih. Untuk Pak Wahono, luar biasa dengan segala hormat, hebat, mudah dipahami dengan interaksi tidak hanya dua arah. Ya, dari Bu Mami, waduh ini, I feel so excited. Thank you, Mam Yeni. Salah bicara, mohon dimaafkan ini ya. Ya, ya, perasaannya sangat senang dari Bu Mar'atus Soliah. Ya, begitu juga dengan Bu Naila. Ya, sangat senang karena penjelasannya jelas. Dari Bu Lili, saya merasa senang dan bisa menjadi referensi dan motivasi saya dalam menerapkan khususnya di pendidikan anak usia SD. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang lainnya bisa tetap sambil mengisi kolom chatnya. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah materi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di materi diseminasi ini? Monggo bisa ditulis di kolom chat. Materi apa yang Bapak Ibu terima di materi diseminasi budaya positif? Ya, ini dari Bu Ainul Afif, tadi sudah masuk ya, merasa senang. Bu Ayu juga merasa senang ya.
sebagai guru modern, tapi harus belajar budaya positif untuk meminimalisir hukuman dan kita ternyata harus memahami karakteristik siswa terlebih dahulu. Ya, oke. Alhamdulillah diseminasi pada malam hari ini sangat bermanfaat. Oke. Yang kedua, ya terima kasih Miss Yani, materi apa saja yang Bapak Ibu terima dari paparan budaya positif. Dari Bu Koim sudah masuk, saya merasa senang mendapatkan materi tentang budaya positif. Ya, penjelasannya dari Bu Asri menjadi lebih paham bahwa seorang guru tidak boleh langsung menghakimi siswa, sehingga membuat saya lebih belajar dalam memahami keunikan siswa. Ya, betul sekali, setuju saya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, materi apa yang Bapak Ibu dapatkan di materi diseminasi budaya positif pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah pemaparannya bisa diterima dengan sangat baik. Ya, oke. Dari Bu Mami ya, the first apa ya, first ya Bu Mami ya. Materi disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Amazing Bu Mami ya. Oke. Bu Aziza, materi posisi guru dalam segitiga restitusi. Terima kasih. Ya. Materi. Oke, Bu Maratus. Materi yang didapatkan tentang membuat keyakinan kelas, tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terima kasih jawabannya. Restitusi, budaya positif, dan posisi kontrol kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Pak Wahana. Untuk Bu Lili, materi tentang disiplin positif, perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu yang masih mengetik bisa dilanjutkan. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, setelah Bapak Ibu menerima materi ini, rencana apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menerima materi diseminasi pada malam hari ini? Baik, sambil menunggu chat yang masuk dari Bu Ayu. Ya, Bu Ayu menjadi lebih introspeksi diri ya sebagai guru. Kemudian harus memahami keunikan siswa atau murid. Berharap semoga kesepakatan kelas mampu membantu proses pembelajaran dan membentuk karakter siswa. Untuk Bu Nailatun, disiplin positif, segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Oke, dari Bu Ainun Afif, materi yang saya peroleh dari diseminasi ini adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, ciri restitusi, dan segitiga restitusi. Terima kasih. Materi dari yang didapatkan tentang bagaimana menerapkan disiplin positif. Ya, kemudian ini tadi dari Bu Koimatun, dari Pak Ardi, materi yang kedua sangat membantu ya untuk mengontrol memberikan hukuman yang berat dalam menangani permasalahan siswa. Ya, maksudnya Pak Ardi ini adalah Pak Ardi bisa mengontrol diri sebagai guru ya, tidak terus menjustis sebagai harus mendapatkan hukuman. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Setelah menerima materi budaya positif, rencana apa yang Bapak Ibu lakukan? Dari Pak Wahono, berusaha menerapkan dalam kehidupan sebagai pengajar meskipun belum yakin bisa 100%. Ya, hebat ya Pak. Ya, nanti kita belajar bersama-sama. Saya juga proses belajar ya. Kadang ya tak eling-eling tenang ngoten Pak. Ya, tak eling-eling biasanya kan Bu Penny itu image-nya kan wow begitu ya. Wer gitu ya. Sekarang sudah bisa mulai belajar untuk menata diri ya. Nggih. Nek Pak Wahono nggih lemah lembut ya Pak ya. Bu Mami lemah lembut ya. Tepung.
Oke, terima kasih Bu Mami. Saya akan berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sip-sipnya. Nanti kita belajar bersama-sama Bu Mami. Yang Nggih. sabar, Bu. Iya, nggih. Memang kita diuji kesabarannya dari 850 sekian siswa, nggih. Ya sebanyak itu karakter dari siswa. Oke. Baik. Kemudian saya bacakan lagi. Nah, mohon maaf. Oh iya, rencananya yang ke depan, Bu Mar'atus Solihah akan menerapkan ilmu yang didapatkan tentang budaya positif. Bu Ainun menerima materi ini berharap akan menerapkan segitiga restitusi pada pendidik. Bu Lili juga akan menerapkan ke segitiga restitusi. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas rencana-rencana itu. Semoga kita sebagai pendidik bisa berlatih ya. Kita berusaha minimal pemantau dulu, nanti kita bisa insya Allah bisa menuju manajer. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, nggih. Yang terakhir adakah tantangan ya atau hambatan yang Bapak Ibu alami saat mengikuti diseminasi ini? Adakah tantangan atau hambatan saat Bapak Ibu mengikuti materi diseminasi? Oh tidak, alhamdulillah. Lancar Tidak sekali. ada, lancar sekali, nggih. Ya, pematerinya amazing, pesertanya amazing, ya Allah. Pintar bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah tidak ada, nggih, tidak ada, nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang masih mengetik kolom chat, tetap dilanjutkan ya. Ini ada yang sudah masuk banyak sekali ya. Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah tidak ada tantangan. Ya, Bu Aziza menjawab tidak. Nah, maksudnya ini tidak ada tantangan. Seru ada Pak Wahono. Iya, yang selalu aktif bertanya. Hidup Pak Wahono. Nggih, nggih. Bapak Ibu, terima kasih ya. Apakah ada tambahan dari Miss Yeni atau Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan? Monggo Miss Yeni. Boten Bu Penny, terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bahwa budaya positif ini sesuatu yang harus kita terapkan, mengingat akan tujuannya itu sangat mulia. Jadi ini tujuan yang baik kita sebagai seorang pendidik, tujuan baik kepada murid kita ya. Jadi murid kita itu akan bisa menemukan ide, menemukan solusi dari permasalahannya, siswa akan menjadi mandiri, bertanggung jawab ya, dan memiliki karakteristik yang baik. Ya, mari bersama-sama kita berlatih dan saling mengingatkan budaya positif yang akan kita terapkan mulai dari dalam diri kita, kemudian di kelas kita, dan insya Allah bisa diterapkan di sekolah kita tercinta. Demikian Bapak Ibu kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Jika memang sudah tidak ada tambahan, bisa ditutup Bu Yeni nggih, Bapak Ibu? Nggih. Baik. Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah tutur kata. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk murid-murid kita, dan untuk sekolah kita. Oke, saya tutup. Billahi Mohon maaf taufik Bu wal Penny, hidayah. Nggih. foto dulu. Oh ya, ya, ya. Nggih, ya awang. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin untuk menyalakan kameranya. Saya akan mengambil gambarnya. Ya, bisa pose-pose acting-acting ya. Bu Ayu. Nggih. Oke, saya ambil gambarnya. Ini yang dipin di layar saya Bu Mami. Apa Bu Yeni dipin atau bagaimana? Ya, ini yang di layar saya yang besar Bu Mami, enggak apa-apa? Oh, enggak Nggak apa-apa. apa-apa Oke. Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Ini komputer saya ini agak-agak lemot seperti ini kalau berganti itu.
Bapak Ibu yang lainnya misalkan mau mengambil gambar, silahkan, dipersilahkan. Nanti fotonya saya berikan Bu Yeni. Ya, ada berapa foto. Oke. Oke. Baik, untuk sesi foto cukup, kita tutup acara pada malam hari ini Nggih, dengan cukup Bu membaca Penny. ya bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.